Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Fikri Kamila. Aku dari kelas KPI A. NIM aku yaitu 304250113. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang masa keemasan Islam. Ayo tonton terus videoku. Jadi teman-teman, pada masa kekhalifahan Abbasiyah pada abad ke-8 hingga 14 Masehi, umat muslim mencapai masa keemasannya dan menjadi pusat peradaban dunia. Pada masa itu, kamu akan menemukan kota yang indah, tertata rapih, rumah sakit gratis yang ke-24 jam, pusat pendidikan perpustakaan terbesar di dunia, atau bisa disebut dengan Bait Al-Hikmah, yang menjadi pusat para pemikir hebat dari berbagai latar belakang agama, suku, dan budaya-budaya yang berkumpul melakukan riset ilmiah, sehingga melahirkan tokoh-tokoh masyhur berpengaruh sepanjang umat manusia, seperti Bapak Pengobatan Modern Ibnu Sina, Bapak Algebra Al-Hawazini, Bapak Optik dan Metodologi Ilmiah Modern Al-Hikam, Dokter masyhur Al-Razi, Bapak Bedah Modern Al-Zahrawi, dan tokoh-tokoh masyhur lainnya. Nah, pada masa keemasan, orang muslim membuat pencapaian menakjubkan di bidang astronomi, geografi, teknik seni, kartografi, fisika, matematika, obat-obatan, hingga filsafat. Lalu pertanyaannya, bagaimana sih orang muslim di era Abbasiyah mencapai semuanya itu? Jadi gini teman-teman, pada tahun 750 Masehi, Khalifahan Abbasiyah berdiri. Khalifah kedua, yaitu Al-Mansur, mendirikan ibu kota baru Abbasiyah, yaitu Baghdad pada tahun 762 Masehi. Saat Baghdad Round City berdiri, ia kemudian menjadi penghubung benua Asia, Eropa, dan Afrika, sehingga membuat Baghdad menjadi kota kosmopolitan dengan penduduk dari berbagai latar belakang agama seperti orang Islam, Kristen, Yahudi, dan Zoroaster. Sang Khalifah Mansur pun bermimpi menjadikan Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan dan langsung memulai proyek Translation Movement, atau biasa disebut juga dengan gerakan terjemahan. Ia menerjemahkan literatur Yunani kuno, Cina, Sanskerta, hingga Persia ke dalam bahasa Arab. Proyek Translation Movement pun dan ilmu pengetahuan terus berkembang pesat saat Abbasiyah dipimpin oleh Khalifah kelima, yaitu Harun ar-Rasyid. Pada tahun 786 Masehi, dia mulai mendirikan perpustakaan Hisan Al-Hikmat di Baghdad, tempat di mana para imam dan sejarah berkumpul menerjemahkan literatur ke dalam bahasa Arab dan melakukan penelitian di bidang astronomi, matematika, fisika, geografi, hingga puisi. Di bawah Ar-Rasyid, Abbasiyah percaya sejarah, ekonomi, dan Baghdad, kota kaya nan indah, jadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Dukungan untuk ilmu pengetahuan semakin tinggi di bawah Khalifah ketujuh, yaitu Al-Ma'mun. Ia betul-betul haus akan pengetahuan. Para penerjemah dibayar besar olehnya. Bahkan sang penerjemah masyhur Ibnu Ishaq digaji setara dengan atlet profesional modern. Al-Ma'mun tidak peduli apa latar belakang, ras, suku, bangsa, atau warna kulit mereka. Semua diperlakukan sama dalam ilmu pengetahuan. Para ilmuwan non-muslim atau zilmi bahkan diberikan perlindungan dan fasilitas fantastis dan mendapatkan posisi di pemerintahan. Al-Ma'mun tidak berhenti sampai di situ. Dia kemudian mendirikan perpustakaan terbesar di muka bumi, yaitu Bait Al-Hikmah, dengan koleksi literatur semua bangsa yang diketahui dunia, mulai dari literatur Yunani, literatur India, Mesir, Cina, Persia, hingga Romawi, dan tulisan-tulisan tokoh hebat seperti Aristoteles, Ptolemoni, Averroes, Archimedes, dan tokoh lainnya yang telah diterjemahkan dalam bahasa Arab. Perpustakaan terbuka untuk umum dan menjadi pusat pembelajaran penelitian Khalifahan Abbasiyah.
Para penerjemah Gibait Al-Hikmah tidak hanya menerjemahkan literatur ke dalam bahasa Arab, tapi mereka juga mengomentarinya dengan mengembangkan metodologi ilmiah, sehingga melahirkan kemajuan di berbagai disiplin ilmu, dan melahirkan bapak-bapak ilmu modern seperti Ibnu Sina, bapak pengobatan modern, Al-Hawasimi, bapak algebra, Ibnu Rusdi, sang filsufus masyhur, dan tokoh-tokoh polimat masyhur lainnya. Pada masa keemasannya, kekhalifahan Abbasiyah tidak hanya masyhur di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga di bidang sosial dan ekonomi. Pendidikan di masa Abbasiyah dibuat mudah diakses oleh berbagai kalangan dengan banyaknya madrasah di penjuru kerajaan. Kota Baghdad menjadi pusat seni yang megah, dan bahkan ada alat musik yang bisa memutar secara otomatis yang dibuat oleh ilmuwan Banu Musar. Rumah sakit pada era Abbasiyah juga dibuka 24 jam, dan terdapat kebijakan Universal Healthcare, rumah sakit gratis untuk siapapun, tidak peduli ia kaya atau miskin, Arab atau bukan, Islam atau bukan, semua dilayani dan dibiayainya ditanggung oleh sistem wakaf. Bahkan di era Abbasiyah berdiri rumah sakit kesehatan mental pertama yang pernah diketahui umat manusia. Islam yang sedang pada masa keemasannya dengan segala kemegahannya, perbedaannya menjadi motivasi besar bangkitnya Eropa di kegelapan saat itu. Namun Abbasiyah mulai memasuki siklus kerajaan, guncangan internal, dan penyerangan oleh Mongol pada tahun 1258 Masehi menjadi titik runtuhnya pada masa keemasan Islam. Kesimpulannya, bagaimana orang Muslim mencapai era keemasannya? Jawabannya adalah ada beberapa variabel, namun ada 4 yang paling penting. Yang pertama yaitu umat Muslim pada masa itu menjadi tempat lahirnya pemimpin-pemimpin hebat. Kedua adalah keuntungan geografi Baghdad sebagai ibu kota kerajaan yang menjadi penghubung 3 benua, yaitu benua Asia, Eropa, Afrika, sehingga mengantarkan mereka kepada poin ketiga, kestabilan ekonomi. Dan yang keempat adalah mereka cinta ilmu pengetahuan. Para khalifah Abbasiyah terutama Al-Mansur, Ar-Rasyid, dan Al-Ma'mun adalah pemimpin yang haus ilmu pengetahuan dan jadi patronnya. Mereka menganggap semua setara dalam nama ilmu pengetahuan, hingga mengantarkan Abbasiyah unggul hampir di segala bidang dan menjadi pusat peradaban dunia pada saat itu. Dari sejarah kita belajar bahwa ilmu pengetahuan adalah kunci kemegahan.